Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka untuk anak-anakku kelas 10 farmasi dan 10 nautika ya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan agar apa yang akan kita lakukan di setiap harinya dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu kekurangan apapun. Nah, bertemu lagi dengan Bapak kali ini di pembelajaran ekstra pramuka ya. Kali ini kita tetap daring dan kita akan mempelajari apa saja yang ada di gerakan pramuka, khususnya di segi administrasi. Jadi di dalam pramuka itu juga ada administrasinya. Nah, sebelum kita melanjutkan materinya atau membaca materi ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, di dalam gerakan pramuka itu juga ada administrasinya, yaitu deskripsi singkat. Bab ini penting dipelajari karena merupakan materi yang penting untuk memperkuat pemahaman terhadap mata kuliah pengembangan kepramukaan. Administrasi gerakan pramuka mempelajari tentang pengertian, fungsi, dan pengolahan administrasi gerakan pramuka, surat menyurat dalam gerakan pramuka, dan macam-macam buku administrasi pramuka. Nah, di dalam tujuan pembelajarannya juga ada 3, yaitu mengetahui pengertian, fungsi, dan pengolahan administrasi gerakan pramuka, mengetahui surat menyurat dalam gerakan pramuka, dan yang ketiga mengetahui macam-macam buku administrasi pramuka. Nah, ini untuk materinya, pengertian, fungsi, dan pengolahan administrasi di dalam gerakan pramuka. Untuk pengertian sendiri yaitu dalam arti sempit, segala sesuatu yang berhubungan dengan proses tulis menulis. Ini sudah jelas nggih, menurut KBBI administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penempatan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Karena gerakan pramuka itu juga bisa disebut suatu gudap atau gugus depan yang tergolong di organisasi nggih, termasuk organisasi juga. Jadi juga harus ada administrasinya, terutama untuk surat menyurat. Kemudian fungsi dari administrasi sendiri yaitu untuk melaksanakan pengawasan sebagai pedoman pokok yang harus dilaksanakan untuk ditetapkan di lingkungan organisasi gerakan pramuka. Nah, untuk pengolahan administrasi sendiri yaitu ada 5 catatan. Seperti biasa, di dalam setiap kita melakukan sebuah kegiatan pramuka pasti harus memiliki sebuah catatan, karena sebagai pengingat kita untuk kemudian hari jika kita tidak mengingatnya, sehingga kita bisa melihat catatan tersebut. Kemudian laporan, ini juga laporan pertanggungjawaban juga termasuk di sini. Perencanaan, rencana, dan program ini juga harus ada, karena pramuka harus memiliki perencanaan atau progres, rencana kerja dalam seharinya. Kemudian keputusan dan surat menyurat. Nah, untuk surat menyurat sendiri dalam gerakan pramuka, penyampaian berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan, pernyataan, permintaan, dan lain-lain kepada pihak lain. Surat menyurat adalah kegiatan pengendalian arus berita baik tertulis maupun lisan. Nah, ini untuk cara penomoran surat keluar disusun sebagai berikut. Untuk yang pertama, nomor urut surat keluar, kode kuartir, kode bidang, dan gugus depan. Ini contohnya. Kepala suratnya juga ada terdiri 8, kemudian isinya sama seperti surat biasanya dan bentuknya juga sama seperti biasanya. Surat menyurat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu surat masuk dan surat keluar. Nah, ini macam-macam buku administrasi pramuka, ada banyak sekali ya. Jadi silakan dibaca dan dipahami, khususnya di administrasi kepramukaan. Nah, ini untuk ambalan penegak. Ini yang harus ada di administrasi, ambalan penegak, karena kita sudah SMK, jadi kita masuk di dalam ambalan penegak. Buku presensi, buku iuran, buku tabungan, buku acara latihan, buku catatan rapat atau notulen, sekretaris yang membawa, buku inventaris. Untuk membahasnya juga harus memiliki ini, buku log, buku kas, bendahara, buku catatan pribadi untuk masing-masing orang atau masing-masing anggota ya. Buku upacara pelantikan ini juga harus ada, buku renungan jiwa, buku adat istiadat ambalan atau ADART. Nah, ini untuk rangkumannya ya. Nah, sebagai untuk pemantapan kita, jadi ada 3 soal, silakan dikerjakan. Mengapa dalam administrasi pramuka perlu adanya penggolongan? Kemudian yang kedua, buatlah salah satu contoh surat menyurat dalam pramuka. Kemudian yang ketiga, buatlah salah satu contoh bentuk buku administrasi dalam pramuka. Nah, ini silakan nanti dikerjakan ya. Sebagai kita, materinya ada di atas, jadi silakan dicari. Kemudian kalian juga boleh browsing bagaimana administrasi sesungguhnya di dalam gerakan pramuka. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan.
Tugasnya dicatat seperti biasa, kemudian difoto dan dikirim di Google Classroom. Nanti ada poinnya sendiri, nggih. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga materi pramuka ini dapat menambah wawasan kita sehingga kita ketika kita tatap muka kita bisa melaksanakannya atau mempraktekannya secara langsung. Nah, demikian pembelajaran ekstra pramuka kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka.